Wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel pembelajaran Bu Maya. Nah, bagaimana keadaan kalian anak-anakku? Semoga Bu Maya berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini Bu Maya akan mengajarkan materi tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Namun sebelum masuk ke materi, jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan di share agar dapat bermanfaat untuk yang lainnya. Nah, anak-anak, sebelum materi ini kita sudah belajar tentang gerak, bukan? Nah, gerak dibedakan menjadi 3 macam berdasarkan bentuk lintasannya, yaitu gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Nah, dalam pembahasan ini kita akan membatasi materinya yaitu pada gerak lurus. Gerak lurus dapat dibedakan menjadi 2, yaitu gerak lurus beraturan atau biasa disebut dengan GLB, dan gerak lurus berubah beraturan atau biasa disebut dengan GLBB. Nah, silakan disimak materi berikut ini. Oke, gerak lurus beraturan yaitu didefinisikan sebagai gerak suatu benda dengan kecepatannya tetap. Kecepatan tetap artinya baik besar maupun arahnya akan tetap dan memiliki percepatan 0. Oke, persamaan GLB untuk mencari jarak yaitu S sama dengan V kali T. Nah, kalian bisa membuat dalam bentuk segitiga. Segitiga di situ, misalnya kita mau cari nilai V, jadi V sama dengan S dibagi dengan T. Dan jika kita mau mencari nilai T, berarti T sama dengan S dibagi dengan V. Nah, untuk grafik GLB di sini ada 2 grafik, yaitu pertama grafik perpindahan terhadap waktu S terhadap T pada GLB. Nah, di sini S-nya, di sini S-nya, kemudian di sini T-nya. Jadi dia perpindahan terhadap waktunya dia naik ke atas. Kemudian grafik kecepatan terhadap waktu atau V terhadap T pada GLB. Nah, ini V terhadap T. Jadi kecepatannya itu konstan untuk GLB dan percepatannya 0. Oke, kita lanjut ke gerak lurus berubah beraturan. Nah, gerak lurus berubah beraturan ini didefinisikan sebagai gerak suatu benda pada lintasan garis lurus dengan percepatan yang tetap. Nah, percepatan tetap di sini artinya baik besar maupun arahnya tetap. Kalau yang tadi GLB itu kecepatannya tetap, percepatannya 0. Tapi kalau GLBB percepatannya tetap dan kecepatannya berubah-ubah. Oke, persamaan GLB untuk mencari percepatan yaitu A sama dengan VT kurang V0 dibagi dengan T. Oke, maaf, ini harusnya ada tanda kurungnya. Jadi A sama dengan VT kurang V0 dibagi dengan T. Untuk mencari kecepatan benda yang melakukan GLBB dipercepat dan jarak yang ditempuh selama percepatan. Ada 2 rumus. Pertama, cari kecepatan akhir atau kecepatan pada saat benda melakukan GLBB dipercepat dan jaraknya S. Untuk mencari VT sama dengan V0 dikurang A dikali dengan T. Sedangkan untuk mencari S atau jaraknya yang ditempuh, S sama dengan V0 dikali T dikurang dalam kurung setengah dikali dengan A T dipangkatkan 2 tutup kurung. Nah, di sini untuk keterangannya, A itu adalah percepatan, satuannya meter per sekon kuadrat. T itu selang waktu, satuannya sekon. VT itu adalah kecepatan setelah selang waktu atau kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. V0 adalah kecepatan awal atau kecepatan mula-mula, satuannya meter per sekon. Nah, di sini juga ada grafik GLBB, ada 2 grafik. Grafik percepatan terhadap waktu atau A terhadap T pada GLBB
Di sini A, di sini T. Sudah jelas bahwa untuk GLBB A-nya konstan ya. Percepatannya konstan dan kecepatannya selalu berubah-ubah. Ini grafik kecepatan terhadap waktu atau VT pada GLBB dipercepat. Ini V, ini T. Dia punya kecepatan selalu berubah-ubah dengan memiliki sudut tertentu. Oke, kita lanjut ke contoh soal GLB. Yang pertama adalah seorang anak bersepeda menuju ke sekolah dengan kecepatan tetap yaitu 2 meter per sekon. Anak tersebut selalu tiba di sekolah dengan perjalanan 10 menit. Berapakah jarak antara rumah dengan sekolahnya? Oke, di sini kita jawab. Pertama, diketahui. Diketahui adalah V-nya. V-nya itu ini kecepatan tetap yaitu 2 meter per sekon. Kemudian dengan perjalanan waktu atau T sama dengan 10 menit. Nah, 1 menit itu adalah 60 detik. Jadi 10 menit itu adalah 10 dikalikan dengan 60 detik. Hasilnya adalah 600 detik atau 600 sekon. Nah, yang ditanyakan adalah S-nya. Oke, penyelesaiannya kita pakai rumus. S sama dengan V dikalikan dengan T. V-nya 2 meter per sekon, T-nya adalah 600 sekon. Jadi 2 kali 600 adalah 1200. Sekon dibagi sekon, sisanya 1, berarti sisanya adalah meter. 1200 meter diubah ke kilometer dibagi dengan 1000. Berarti hasilnya adalah 1,2 kilometer. Jadi jarak antara rumah dengan sekolahan adalah 1,2 kilometer. Contoh soal GLBB. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal 2 meter per sekon. Jika mobil tersebut mengalami percepatan sebesar 6 meter per sekon kuadrat, tentukan kecepatan yang dialami oleh mobil setelah bergerak selama 2,5 sekon atau 2,5 sekon. Jawabnya, kecepatan awal ini adalah V0. Ini kecepatan awal itu V0 sama dengan 2 meter per sekon. Nah, di sini mengalami percepatan. Percepatan itu adalah A, 6 meter per sekon kuadrat, dan T-nya dialami mobil bergerak selama 2,5 sekon. T-nya adalah 2,5 sekon. Nah, yang ditanyakan adalah VT, kecepatan yang dialami oleh mobil setelah bergerak selama 2,5 sekon. Berarti VT, kecepatan akhir. Oke, kita lanjut ke penyelesaiannya. Di sini kita pakai rumus VT sama dengan V0 ditambah dengan A dikalikan dengan T. VT sama dengan V0-nya ini adalah 2 ditambah dengan A-nya itu 6 dikalikan dengan T-nya itu 2,5. Jadi VT sama dengan 2 ditambah dengan 6 dikalikan dengan 2,5 sama dengan 15. Berarti VT sama dengan 2 tambah 15 adalah 17 meter per sekon. Jadi kecepatan yang dialami oleh mobil setelah bergerak selama 2,5 sekon adalah 17 meter per sekon. Oke, kita masuk ke contoh soal GLBB diperlambat. Sebuah mobil bergerak lurus dengan kecepatan 20 meter per sekon. Kemudian pengemudi mobil tersebut menurunkan kecepatan mobilnya dengan menginjak pedal rem. Jika setelah mengerem selama 5 sekon, kecepatan mobil tersebut menjadi 5 meter per sekon, maka tentukan besarnya perlambatan yang dialami oleh mobil tersebut. Nah, di sini jawab. Pertama kita tulis dulu diketahui. Diketahui itu adalah V0. V0 ini adalah kecepatan awal pada saat mobil bergerak, yaitu 20 meter per sekon. Kemudian VT. VT itu adalah kecepatan akhir atau kecepatan mobil setelah dia bergerak. Itu adalah 5 meter per sekon. Nih, 5 meter per sekon. Kemudian T adalah waktu setelah mengerem 5 sekon. Berarti T-nya adalah 5 sekon. Yang ditanyakan adalah tentukan besarnya perlambatan yang dialami oleh mobil tersebut. Nah, ditanya itu adalah A. A itu bisa didefinisikan sebagai percepatan, bisa juga didefinisikan sebagai perlambatan. Tergantung
dari positif dan negatifnya. Kalau A-nya positif berarti dia percepatan, tapi kalau nanti A-nya negatif berarti dia termasuk dalam perlambatan. Oke, kita lanjut penyelesaiannya. Di sini VT sama dengan V0 ditambah A kali T. VT-nya itu adalah 5 sama dengan V0-nya itu adalah 20 ditambah dengan A dikalikan dengan T. Nah, A-nya di sini adalah 5, T-nya ini adalah 5 dikalikan dengan A. Jadi 5A ini kita pindah ruas ke sebelah, jadinya min 5A sama dengan 20-nya tetap. Nah, 5 ini pindah ke sebelah kanan dikurang 5. Berarti A sama dengan 20 kurang 5 adalah 15 dibagi dengan min 5. 15 bagi 5 adalah 3. Min 3 meter per sekon kuadrat. Jadi perlambatan yang dialami oleh mobil tersebut adalah 3 meter per sekon kuadrat. Jangan tulis min lagi, karena min itu artinya adalah perlambatan. Dari Bu Maya tentang gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Jangan lupa ya disimak terus video-video pembelajaran lainnya, dan jangan lupa di-share agar bermanfaat untuk yang lainnya. Terima kasih.